Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hendro Gunawan. Saya adalah mahasiswa jurusan Informatika dari Universitas Siber Asia Jakarta. Kali ini saya akan membawakan presentasi yang berjudul Algoritma Bresenham. Algoritma Bresenham. Langsung saja menuju halaman berikutnya. Di sini terdapat kata pengantar, daftar isi yang terdiri dari kata pengantar dan daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup, dan daftar pustaka. Di sini bab pertama yaitu pendahuluan. 1.1. Apa itu algoritma Bresenham? Algoritma Bresenham adalah salah satu metode paling awal untuk memperkirakan segmen garis dalam grafik komputer. Ini digunakan untuk menentukan titik-titik tertentu di mana garis lurus dapat ditarik dengan perkiraan. Kebanyakan orang menggunakannya dalam gambar bitmap atau membuat bentuk geometris sederhana. Tidak seperti DDA yang menghitung perkalian dan pembagian. Algoritma Bresenham hanya menggunakan penjumlahan dan pengurangan. Ini berarti menggunakan langkah-langkah yang mudah, hemat waktu, dan terbukti lebih efisien. Kemudian bab 2 yaitu pembahasan. 2.1 Algoritma Bresenham. J. Bresenham pada tahun 1965 mengumumkan penemuan algoritma untuk mengoptimalkan gambar garis pada raster. Algoritma garis Bresenham disebut juga midpoint line algorithm. Algoritma temuannya tidak menggunakan floating point arithmetic, sehingga tidak perlu membulatkan nilai posisi pixel setiap waktu dan dalam pengulangan atau looping. Hanya menggunakan pengoperasian inkremental. Algoritma ini hampir dapat dipergunakan dan diimplementasikan pada semua hardware dan software untuk keperluan penggambaran garis. Algoritma Bresenham dapat memperbaiki pengendalian floater sehingga dia mendapatkan hak paten. Algoritma ini hanya berlaku untuk nilai kemiringan garis 0, lebih kecil m, lebih kecil 1. Sini terlihat gambar 1 yaitu algoritma Bresenham. Sini menunjukkan garis mempunyai kemiringan 0, lebih kecil m, lebih kecil 1 pada titik x sama dengan xb plus 1. Garis berada di antara dua titik D dan NE yang mempunyai titik tengah di M. F x, y sama dengan AX plus BY plus C sama dengan 0. Hitung DY sama dengan Y1 dikurang Y0 dan DX sama dengan X1 dikurang X0. Maka garis juga bisa ditulis sebagai Y sama dengan MX plus B sama dengan DY per DX dikali X plus B, atau DY per DX dikali X dikurang Y plus B sama dengan 0. Kalikan dengan DX menjadi DY dikali X dikurang DY DX dikali Y plus DX dikali B sama dengan 0. Sini diperoleh A sama dengan DY, B sama dengan min DX, dan C sama dengan DX kali B. Jika F x, y sama dengan 0, maka x, y terletak pada garis. Kemudian jika F x, y lebih besar 0, maka x, y terletak di atas garis. Jika F x, y lebih kecil dari 0, maka x, y terletak di atas garis.
Untuk menerapkan kriteria midpoint, kita hitung fm sama dengan f kali xp plus 1, yp plus 1 per 2 sama dengan a dikali xp plus 1 ditambah b dikali yp ditambah setengah ditambah c, dan menguji tanda dari b sama dengan f dikali m. Di sini jika d lebih besar 0, maka m terletak di bawah garis, maka NE dipilih. Kemudian jika d sama dengan 0, pilih E. Sebenarnya memilih NE juga bisa. Kemudian jika d lebih kecil 0, M terletak di atas garis, maka E dipilih. Misalkan E dipilih, M bertambah 1 langkah dalam arah E dan kita mempunyai D baru, misalnya D baru sama dengan F dikali XP plus 2 YP plus 1 per 2 sama dengan A dikali XP plus 2 ditambah B dikali YP ditambah setengah plus C. D baru sama dengan Fx dikali XP ditambah 1 YP ditambah 1 per 2 sama dengan A dikali XP plus 1 ditambah B dikali YP plus 1 per 2 tambah C. Dan jadi baru dikurang D baru dikurang D lama sama dengan A dan A sama dengan DY. Jadi setelah E dipilih, pertambahan untuk mendapatkan D yang baru adalah A sama dengan DY. Misalkan NE dipilih, M adalah pertambahan 1 langkah ke arah X dan Y, sehingga D baru sama dengan F dikali XP ditambah 2, YP ditambah 3 per 2 sama dengan A dikali XP plus 2 ditambah B dikali YP ditambah 3 per 2 ditambah C. D baru sama dengan F dikali XP ditambah 1, YP ditambah 1 per 2 sama dengan A dikali XP ditambah 1 ditambah B dikali YP ditambah 1 per 2 atau setengah, kemudian ditambah C. Jadi D baru dikurangi D lama sama dengan A ditambah B sama dengan DY dikurangi DX. Untuk memulai algoritma, titik awal adalah XP, YP sama dengan X0, Y0. Untuk menghitung nilai D, yang pertama untuk memulai algoritma midpoint pertama adalah X0 tambah 1, Y0 ditambah 1 per 2 dan F dikali M sama dengan F dikali XO X0 tambah 1, Y0 ditambah 1 per 2 sama dengan A dikali X0 tambah 1, kemudian tambah B tambah Y0 tambah 1 per 2 tambah C sama dengan A X0 tambah B0 tambah C ditambah A plus B dibagi 2 sama dengan 0 ditambah A plus D dibagi 2. Karena X0, Y0 terletak pada garis, jadi kita mulai dari D sama dengan A ditambah B per 2 sama dengan DY dikurang DX per 2. Untuk menghilangkan pecahan, definisikan F dengan mengalihkan 2. Diperoleh F dikali E, Y sama dengan 2 dikali X AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Definisi ini akan menyebabkan nilai D menjadi sama dengan 2DY dikurang 2DX. Dengan begini algoritma midpoint Bresenham untuk kemiringan 0 lebih kecil M lebih kecil 1 adalah 1. Tentukan 2 titik yang akan menghubungkan dalam pembentukan garis. Kemudian 2. Tentukan salah satu sebagai titik awal atau X0, Y0 dan titik akhir X1, Y1. Yang ketiga, hitung DX, DY, 2DY dan 2DY dikurang 2DX. Kemudian yang keempat yaitu hitung parameter PO sama dengan
2dy dikurang 2dx. Dan yang kelima, untuk setiap EK sepanjang jalur garis dimulai dengan K sama dengan 0. Bila PK lebih kecil 0, maka titik selanjutnya adalah XK tambah 1, YK, dan PK tambah 1 sama dengan PK ditambah 2dy. Bila tidak, titik selanjutnya adalah EK ditambah 1, YK ditambah 1, dan PK plus 1 sama dengan PK ditambah 2dy dikurang 2dx. Kemudian selanjutnya yaitu nomor 6, ulangi nomor 5 untuk menentukan posisi pixel berikutnya sampai X sama dengan X1 dan Y sama dengan Y1. 2.2 Contoh implementasi algoritma Bresenham. Sini diketahui dua buah titik A yaitu 2,1 dan titik B 8,5. Bila titik A sebagai titik awal dan titik B sebagai titik akhir, maka buatlah garis yang menghubungkan titik tersebut dengan menggunakan algoritma Bresenham. Ini jawabannya adalah titik awal atau X0, Y0 sama dengan A 2,1 dan titik akhirnya yaitu X1, Y1 sama dengan B yaitu 8,5. dx sama dengan X0, X1, X0 sama dengan 8 dikurang 2 sama dengan 6, dan dy sama dengan Y1 dikurang Y0 sama dengan 5 dikurang 1 sama dengan hasilnya yaitu 4. M sama dengan dy per dx sama dengan 4/6. Jadi kemiringan garis berada di antara 0 dan 1. 0 dikecil M lebih kecil 1. 2dx sama dengan 2,6 sama dengan 2 dikali 6 sama dengan 12, dan 2dy sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8, dan 2dy dikurang 2dx sama dengan 8 dikurang 12, hasilnya yaitu min 4. Kemudian P0 sama dengan 2dy dikurang 2dx sama dengan 8 dikurang 6, hasilnya yaitu 2. Kemudian di sini ada iterasi ke-1, mana K sama dengan 0. Titik awalnya yaitu tadi diperoleh 2,1. P0 sama dengan 2 lebih besar 0. Maka titik selanjutnya adalah X sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3, dan Y sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Koordinat selanjutnya yaitu 3,2. Kemudian P1 sama dengan P0 tambah 2dy dikurang 2dx sama dengan 2 dikurang 4. Maka hasilnya yaitu min 2. Dan iterasi kedua atau K sama dengan 1. Nah, titik awalnya sama dengan 3,2. Dimana P1 sama dengan min 2. Sini min 2 yaitu lebih kecil dari 0, maka titik selanjutnya adalah X sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4, dan Y sama dengan 2. Koordinat selanjutnya yaitu 4,2. Kemudian P2 sama dengan P1 tambah dy sama dengan min 2 ditambah 8, hasilnya yaitu 6. Dan pada iterasi ketiga yaitu K sama dengan 2, titik awalnya dari yang iterasi kedua tadi yaitu 4,2. Di sini P2 nya yaitu bernilai 6. Karena 6 ini lebih besar daripada 0, maka titik selanjutnya adalah X sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5, dan Y ditambah 1 sama dengan 3. Koordinat selanjutnya yaitu 5,3. Kemudian
P3 sama dengan P2 tambah 2DY dikurang 2DX sama dengan 6 dikurang 4, yaitu hasilnya adalah 2. Kemudian iterasi keempat atau K sama dengan 3. Titik awal tadi yaitu didapat dari iterasi ketiga yaitu 5,3. P3 sama dengan 2. Di sini 2 lebih kecil dari 0, maka titik selanjutnya adalah X sama dengan 5 tambah 1 sama dengan 6 dan Y, dimana Y sama dengan 3 tambah 1 hasilnya yaitu 4, maka koordinat selanjutnya menjadi 6,4. P4 sama dengan P3 ditambah 2DY dikurang 2DX sama dengan 2 dikurang 4, hasilnya yaitu min 2. Kemudian langkah selanjutnya yaitu iterasi kelima atau K sama dengan 4. Sini tadi kita dapatkan titik awal yaitu dari iterasi keempat yaitu 6,4. P4 sama dengan min 2 lebih kecil 0, maka titik selanjutnya adalah X sama dengan 6 plus 1 sama dengan 7 dan Y sama dengan 4. Koordinat selanjutnya yaitu 7,4. P5 sama dengan P4 ditambah 2 DY sama dengan min 2 ditambah 8, hasilnya yaitu 6. Kemudian di sini langkah terakhir yaitu ada iterasi ke-6 atau K5. Titik awal sampai 7,4 didapat dari iterasi ke-5, maka P5 sampai 6 yaitu di sini 6 lebih besar dari 0, sehingga titik selanjutnya adalah X sama dengan 7 tambah 1 sama dengan 8 dan Y sama dengan 4 ditambah 1 dan 5. Koordinat selanjutnya yaitu 8,5. Di sini karena X sama dengan X2 sama dengan 8, maka iterasi dihentikan sehingga diperoleh titik penyusun garis sebagai berikut: 2,1, 3,2, 4,2, 5,3, 6,4, 7,4 dan 8,5. Bila titik-titik tersebut digambar pada raster grafik, diperoleh seperti terlihat pada gambar 2 berikut ini. Di sini terdapat gambar 2 di mana titik-titik bentuk garis dengan kemiringan 0 lebih kecil m lebih kecil 1. Hasil perhitungan menggunakan algoritma Bresenham yang digambar pada raster grafik. Untuk kemiringan min 1 lebih kecil m lebih kecil 0, kita cukup mengganti komponen berikut. Untuk setiap EK sepanjang jalur garis dimulai dengan K sama dengan 0. Bila PK lebih kecil 0, maka titik selanjutnya adalah EK ditambah 1, YK, dan PK plus 1 sama dengan PK tambah 2 DY. Bila tidak, dan langkah selanjutnya bila tidak, titik selanjutnya adalah EK ditambah 1, YK dikurang 1 dan PK plus 1 sama dengan PK plus 2 DY dikurang 2 DX. Nah, kemudian bab 3 yaitu penutup. Sini terdapat kesimpulan dan saran. 3.1 kesimpulan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa algoritma Bresenham lebih mudah digunakan daripada algoritma DDA atau Digital Differential Analyzer. Tidak seperti algoritma DDA, algoritma Bresenham tidak membulatkan nilai posisi pixel setiap waktu. Dan algoritma Bresenham hanya menggunakan penambahan nilai integer yang juga dapat diadaptasi untuk
menggambar lingkaran. Demikian saran bagi para penggemar grafik komputer, maka diharapkan untuk memilih algoritma yang lebih baik dan lebih mudah dalam penggunaannya. Dalam artian di sini yaitu user friendly, sehingga mempercepat kinerja dan menghemat waktu secara efisien. Selain itu, kita harus dapat menyelesaikan langkah demi langkah yang telah ditetapkan pada algoritma ini, agar hasil yang didapatkan lebih akurat dan lebih maksimal. Ini terdapat daftar pustaka dan terima kasih atas ketenangan Anda dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Selamat malam dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.